Assalamualaikum Mama, nama saya Fani Hermawan. Sejujurnya nih Mama, saya suka sekali mendengarkan Al-Quran dan apalagi membacanya. Namun, mengapa hati saya seperti biasa-biasa saja? Maksudnya penghayatan terhadap Al-Quran biasa-biasa saja Mama. Kan seharusnya ketika mendengarkan Al-Quran hati ini dapat juga merasakannya ya Mama. Tapi mengapa kok saya biasa-biasa saja? Mohon penjelasannya ya Mama. Terima kasih. Setiap manusia tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya kan membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Jamaah TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali nih kami kembali hadir menemani Anda untuk ngaji bersama Mama Dede di rumah Mama Dede. Iya, sudah semangat banget nih pagi-pagi Masya ingin Allah. menuntut ilmu bersama Mama Dede. Pagi hari ini sudah hadir juga nih di studio kita nih Mama dan juga Zara. Ibu-ibu yang bersemangat untuk menuntut ilmu bersama Mama Dede. Kita pengen tahu nih Ma, dari mana beliau-beliau ini Ma? Bu, jawab dengan kompak dan jelas Bu. Dari mana ya Bu? Asomadia Lubang Buaya. Kedengeran sekarang? Asomadiah Lubang Buaya. Sama dia Lubang Buaya. Alhamdulillah. Kedengarannya diah-diahnya aja tadi Mama. WLOT. Dia mah lagunya Afgan. Dia. Oh ya, bisa. Masya Allah. Mas Bedu nyanyi. Wajah-wajah majelis taklim. Masya Allah. Wajah-wajah yang menemukan hatinya. Seperti kata hadis Nabi ya Maya. Jika kau ingin mencari hatimu, carilah di bacaan Al-Quran, di majelis taklim, dan juga di mana atau lagi ya itu? Di mana yo? Ntar ketemu ntar. Kita ketemu ketika sholat maksudnya Ya. gitu. Nah, tadi ada video mah. Udah baca Al-Quran, udah membaca ya, tapi hatinya masih galau, nggak merasa ketenangan. Padahal Belum kan tenang. di hadis kan tadi dikatakan ya Maya, untuk mencarikan ketenangan, mencari hatimu, carilah di antaranya dengan membaca Al-Quran. Tapi belum tenang mah. Why mah? What's wrong? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli wa sallim ala sayidina Muhammadin Allahumma sholli wa sallim. wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Carilah hati kalian di 3 tempat, kata Ibnu Qayyim. Yang pertama, carilah hati kalian ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, carilah hati kalian ketika ikut majlis zikir, majlis-majlis ilmu, majlis-majlis taklim. Yang ketiga, carilah hati kalian ketika kalian muhasabah diri, menyendiri, merenung tentang kehidupan. Kalau belum juga kalian menemukannya, bermohonlah kepada Allah. Karena hati kalian saat itu sudah tidak punya hati. Ya Allah. Mati hatinya. Kenapa? Khotamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim
wala absarihim ghisawatu walahum adzabun azim. Al-Baqarah ayat 7. Ditutup hati mereka, ditutup pendengaran mereka, ditutup penglihatan mereka, distempel mereka. Mendapatkan azab yang maha pedih, hatinya mati. Ibnu Qayyim mengatakan kita mencari hati yang pertama ketika mendengarkan Al-Quran. Bukankah orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mendengarkan Al-Quran iman mereka naik kepada Allah? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah ketika mendengar disebut nama Allah tergetar hati mereka. Ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran dikumandangkan naik iman mereka. Hanya kepada Allah mereka bertawakal. Ini dalam Al-Anfal ayat 2 kata Allah tanda orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Hatinya hidup. Disebut nama Allah tergetar hati mereka. Kenapa? Betapa mereka sadar betapa agungnya Allah, betapa mulianya Allah, betapa segala-galanya Allah. Saya hanya makhluk, dia Khaliq yang menciptakan saya. Maka mendengar ayat, mendengar nama disebutkan tergetar hati mereka. Saya kecil, hanya sebutir pasir di padang pasir, hanya setetes air hujan dalam hujan yang sangat lebat, tidak berarti apa-apa, makanya tergetar hati mereka. Tiap mendengar disebutkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keagungan Allah. Yang kedua kata Allah, orang yang benar-benar beriman kepada Allah kalau mereka mendengar ayat-ayat Al-Quran dikumandangkan, iman mereka zadatum imana naik. Sementara maaf, saya bicara apa adanya. Kita nih emak-emak majlis taklim, Yasin apal, tahlil apal, sholat rajin, kudungan pakai. Kadang-kadang di acara maulid, di acara Isra Mi'raj, acara besar, qori'ah mah lagi baca Quran di panggung, ngobrol jamaah mah. Iya apa iya? Padahal kata Allah orang yang benar-benar beriman kepada Allah, mereka menemukan hatinya. Mendengar ayat-ayat Al-Quran dikumandangkan iman mereka naik kepada Allah. Semakin bertambah meningkat gara-gara mendengarkan Al-Quran. Alladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Orang yang benar-benar menyukai dengan ayat-ayat Al-Quran, mendirikan sholat, kemudian mereka bersedekah dalam keadaan sir ataupun tersembunyi ataupun terang-terangan, mereka mendapatkan karunia dari Allah, jual beli yang tidak akan merugi tuh. Orang yang benar-benar mencintai ayat-ayat Al-Quran, yang benar-benar mengerjakan sholat, mengeluarkan zakat, mereka bersedekah, mereka seolah-olah mereka ini berniaga tapi tidak akan ada ruginya, untung seumur-umur. Itu orang yang beriman. Aneh kalau orang tidak juga menemukan hatinya ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Kalau kamu mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, dengarkan, perhatikan, niscaya kalian mendapatkan rahmat dari Allah. Ini yang maaf dalam tanda kutip belum kita peroleh. Masya Allah. Oke, baik. Jangan sampai namanya kalau kita ketika mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, hati kita kayak biasa aja, kayak tidak ada getaran, tidak apa. Ya itu artinya bukan orang beriman. Bisa jadi hati kita mati tuh, Maya. Mati. Aduh. Dalam ayat tadi dikatakan. Jangan. Tapi mudah-mudahan kita bisa tergerak seperti sebagian orang yang sudah benar-benar tergerak. Amin, amin. Amin, amin. ya Allah. Baik, jamaah jangan kemana-mana. Setelah ini kami akan kembali lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Sudah kamu majelis taklim, sudah baca Al-Quran, sudah dalam sholat, tapi masih aja nggak ketemu tuh hatinya tuh. Iya. Yang pertama tadi ketika mendengarkan Al-Quran. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Kalau kamu mendengarkan Al-Quran,
dengarkan, perhatikan dengan seksama, niscaya kalian mendapatkan rahmat. Di kita kebanyakan yang baca Quran yang cuek-cuek. Kadang-kadang panitianya ngurusin subuhan. Ya Ini Allah. salah. Iya, Ma. Kapan dapat rahmah dan keberkahan? Sibuk Kapan sendiri. hari hati kita? Yang kedua, hati itu bisa dicari di majlis-majlis taklim. Alhamdulillah, kita ini anggota majlis taklim. Rasulullah bersabda, apa kata beliau? Mampirlah kalian ke taman-taman surga. Sahabat bertanya, apa sih taman surga ya Rasulullah? Rasul mengatakan majlis-majlis taklim. Majlis-majlis ilmu itulah taman-tamannya surga. Kita nih anggota majlis taklim kan Bu? Kalau kita selalu ada di taman-taman surga, masa iya nggak boleh masuk surganya? Iya, Di tamannya Ma. udah kan? Udah Tiap di hari tamannya. kelilingan kita ngaji kemana-mana. Masya Taman Allah. surga. Rasul pun bersabda dalam hadis yang lain. Kalau kalian melewati taman-taman surga, minum sepuasnya. Artinya reguk ilmu yang disampaikan di majlis ilmu tadi sepuasnya. Karena yang namanya ilmu merupakan modal buat ibadah kita. Semuanya pakai ilmu. Man aroda dunya palibil ilmi. Waman aroda al-akhirata palibil ilmi. Waman aroda huma palibil ilmi. Siapa yang pengen bahagia hidup di alam dunia, cari ilmu dunia. Siapa yang pengen bahagia hidup di alam akhirat, cari ilmu akhirat. Siapa yang pengen bahagia hidup dunia akhirat, cari ilmu dunia dan ilmu akhirat sekaligus. Masya Allah, ilmu dunia kita sudah nyari. Ilmu akhirat sedang mencarinya. Kalau dua-duanya seimbangkan. Karena Islam adalah agama yang seimbang. Kemudian apalagi? Hati kita bisa ditemukan di mana? Ditemukan ketika kita muhasabah diri. Menyendiri. Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum amalan kalian dihisab oleh Allah. Apa makna kalimat Umar tadi? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu mengandung dua pengertian yang sangat dalam dan sangat luas. Yang pertama peringatan, yang kedua perintah. Peringatan, hidup pasti bertemu dengan kematian. Perintah, sisa umur yang ada yang kita tidak tahu sampai kapan, pakai di jalan yang Allah ridho. Kita muhasabah, ya Allah usia saya berapa? Berapa banyak ibadah yang terlewat? Ya Allah. Betapa banyak perintah Allah yang belum saya kerjakan. Ya Allah. Betapa banyak yang dilarang oleh Allah yang masih saya langgar. Kita menghisab diri sebelum amalan kita dihisab oleh Allah, dalam artian sebelum datangnya kematian. Makanya sisa umur yang ada yuk kita manfaatkan di jalan yang Allah ridho. Semoga kita semua mati husnul khotimah. Amin. Kalau Amin. seandainya ketika mendengarkan Al-Quran hati tidak juga hadir, tidak tergerak. Ketika disebut nama Allah tidak juga kita tergetar hati kita. Iman kita tidak juga meningkat. Di majlis taklim guru nerangin masih ngobrol ngadongeng ngarumpi. Kadang-kadang main WA. Hati Anda belum hadir. Merenung juga tidak pernah. Maka orang tadi hatinya mati. Nauzubillahi min dzalik. Auzubillah min dzalik, hatinya mati. Perlu dihidupkan kembali. Nah, dengan cara-cara apa nanti mah hidupkannya mah? Dengan cara-cara seperti apa nanti kita akan bahas ya Mah ya. Ya, Gimana cara? baiklah. Kalau begitu Mamah nanti tentunya nih jamaah yang ada di studio mau nanya sama Mama boleh ya Ma ya? Enggak. Boleh. Ibu-ibu tahan dulu pertanyaannya. Karena kita akan lihat dulu pesan-pesan yang melewat berikut ini. Di rumah Mama Dede. Dede. Obat hati asini aja rumah Mama Dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari berkah. Insya Allah berakhir bahagia. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Nah Bu, Masya Allah. silakan Bu. Siapa yang mau bertanya ke Mama Dede tentang carilah hatimu di 3 tempat. Di 3 tempat. Nah kalau cari suamimu di 3 tempat, di mana aja tuh Bu? Pos ronda, rumah Pak RT. Atau Emang lagi suka main ngobrol sama gaple. Silakan Ibu yang mau nanya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titi Nurhayati dari Majelis Taklim
Asamadia Lubang Buaya. Mangga Bu Titi. Halo nih Ma. Ada apa Bu Titi? Nih Ma, saya mau bertanya gimana menjaga hati nih ya. Biar menyatu kalau kita lagi membaca Al-Quran nih Ma. Biar kita tuh pas lagi baca Al-Quran tapi kita tuh hati kita beserta gitu, beserta Al-Quran nggak Oke, kemana-mana Ibu gitu. Titi. Nggak kemana-mana ya, Bu. Saran saya, Rasul menyatakan, biar fokus dalam ibadah kita bagaimana banyak mengingat kematian. Masya Allah. Kalau saya akan mati baca Quran kayak begini, Allah ridho enggak? Kalau saya akan mati ngomong begini, Allah ridho enggak? Kalau saya akan mati sholatnya kayak begini, Allah ridho enggak? Jadi semuanya dipikirkan, kalau saya mati Allah ridho enggak? Makanya Ibu Titi silahkan lihat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ali Imran 102. Hai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Dengan takwa yang sebenarnya takwa, jangan mati kecuali dalam beragama Islam. Dari hidup sampai mati, ingat, saya harus tetap ibadah kepada Allah. Jadi istiqomah, begitu, titik. Oke. Begitu ya Ma penjelasannya. Terima kasih ya Mama atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesan Mama bahwa banyak-banyak ingat kematian, insya Allah kita akan lebih khusyuk dalam baca Al-Quran. Dan perlu kita ingat juga Bu, bahwa dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal Bu. Masya Allah. Jadi nggak bisa selama-lamanya itu ya. Silakan, ada yang mau bertanya? Silakan Ibu selanjutnya dari Ibu Titi bukan DJ. Oh. Lanjut ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jumila dari Majelis Taklim As-Somadiyah Lubang Buaya. Mangga Kalau nih Ma, maaf mau bertanya, amalan dan zikir apa ya Mas supaya kita kalau mendengar ayat-ayat Al-Quran itu bisa tersentuh hati kita gitu Ma? Ada amalannya. Makanya baca Quran itu bukan hanya bacaannya, Ibu Sumila. Harus tahu artinya, harus tahu terjemahnya beda loh. Kalau baca Al-Quran tanpa mengerti isinya akan polos begitu. Tapi kalau baca Quran mengerti artinya, mengerti isi, maksud, tujuannya, benar-benar tergetar hati kita. Anda lihat coba deh, yang namanya kita sembahyang di masjid berjamaah, betapa banyak imam ketika bercerita tentang sholat nangis sesenggukan. Banyak imam ketika dalam Al-Quran surat yang dia baca bercerita tentang neraka jahanam, tentang azab Allah, siksaan Allah. Mereka nangis sesenggukan sambil membaca ayat-ayat Al-Quran. Kenapa? Mereka tahu arti daripada isi Al-Quran. Makanya coba kita berusaha apapun ayat yang kita baca, mengerti tentang isi dari Al-Quran yang kita baca. Ibu Sumilah. Baik, terima kasih Mama atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi artinya yang perlu dipelajari adalah kita mengerti akan isi dari bacaan yang kita baca ya Maya. Betul, Quran harus ngerti. Kenapa? Yang namanya Quran hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Petunjuk buat manusia, penjelasan petunjuk dan pembeda. Kalau baca Quran tidak ngerti artinya, apa yang ditunjukin, apa yang dijelaskan. Makanya Al-Quran tidak cukup dibaca tapi ditadaburkan. Ayatnya dibaca, terjemahnya apa, maksudnya apa, tujuannya apa, isinya amalkan dalam hidup. Itu yang benar. Masya Allah, sudah jelas ya Bu? Sama-sama Ibu. Mah, ketika kita, ini Zara pribadi pernah ya Mah, Zara kan memang nggak tahu artinya. Tapi mendengarnya aja tuh langsung nangis gitu Mah. Bukannya so tahu tapi nggak tahu aja hati langsung kayak tersentuh Itu, gitu Mah. Padahal nggak makanya tahu artinya. Itulah mulianya Al-Quran. Masya Allah. Itulah agungnya Al-Quran. Karena diciptakan oleh Allah, ditulis oleh Allah, kemudian diturunkan dari Allah buat kita, sehingga ketika mendengarkannya saya sudah tersentuh hati kita. Tersentuh, apalagi Saking kalau tahu agung-agungnya artinya ya Mah ya. Masya Allah. Mas Kalau- Bedu, Kalau kita punya keinginan Mah, selain bisa membaca Al-Quran, tahu dengan artinya, kita juga punya keinginan supaya kita bisa memiliki suara yang baik dan jelas, tartilnya dan juga merdu ketika baca Al-Quran, itu boleh nggak Mah? Boleh.
Boleh ya, Ma ya? Boleh, tidak masalah, Tidak diperbolehkan oleh Allah. Tapi masing-masing orang diberikan kelebihan oleh Allah. Ini kelebihannya di bidang ini, kelebihannya di sini, kelebihannya di sini. Ada orang yang suaranya bagus sama sekali, tapi mungkin ketika dia menulis nggak bisa. Oh, Ada orang nulisnya hebat, tapi menyampaikan berdakwah itu dengan mulut tidak bisa. Macam-macam Allah berikan kelebihan. Manusia nggak ada yang sempurna. Kalau orang sudah bilang nggak ada yang mesegi manusia mah, tapi pasti ada kekurangan. Oke. Yang sempurna hanyalah Allah. Masya Allah. Tadi Mama sampaikan di segmen sebelumnya bahwa muhasabah diri itu termasuk ya Ma untuk mencari hati kita, menemukan hati kita. Ya. Nah, muhasabah diri setiap malam dilakukan secara rutin itu diperlukan berarti Ma ya? Bukan setiap malam, setiap saat. Setiap saat Ma, Masya Allah. Makanya walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang benar beriman kepada Allah, hatinya tenang dan tentram dengan zikir kepada Allah setiap saat kan? Setiap saat Ma. Ketahui oleh kalian, zikir kepada Allah itu menyebabkan hati kalian tenang dan tentram. Makanya ibadah kepada Allah yang diperintahkan. Innani annallaha la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Toha ayat 14. Ya. Aku adalah Tuhan kalian. Tidak Tuhan yang disembah kecuali aku. Ibadah kepadaku, dirikan sholat untuk mengingat aku. Allah yang perintahkan. Masya Allah. Dengan zikir setiap saat mengingat Allah, maka kita akan menjadi ingat setiap saat, saya hanyalah makhluk, dia adalah khaliq. Saya hanya yang dicipta, dia yang menciptakan saya. Makin kecil saya, makin agung Allah. Begitu. Masya Jadi jelas kalau memang ada orang yang lupa sama Tuhannya, lupa sama Allah, jauh sama Allah, sudah pasti jauh juga dari sholatnya ya, Ma ya? Jauh. Pasti sudah. Jadi begini, kalau sholat yang mereka kerjakan tidak menyebabkan mereka makin dekat kepada Allah, artinya sholatnya salah. Artinya boleh jadi hatinya tidak hadir pada saat itu, makanya berusaha menghadirkan hati kita dengan cara mengobati hati yang sakit. Akan jarah ada pertanyaan. Gimana? Gimana? Kalau sholat mah yang kita tinggalkan nih, Mah, ya kan itu kan harus dibayarkan, Mah, harus dikodo ya, Mah. Cuman kadang-kadang kita lupa apakah kita sudah mengkodo atau belum gitu loh, Mah. Yang tahun-tahun Saran sebelumnya. Mama, tahun-tahun lebih sebelumnya. baik banyak lebih mengkodok ketimbang kurang. Ketimbang Karena kurang. banyak sekali kekurangan sholat kita. Masya Lebih Allah. banyak, lebih baik daripada kekurangan. Jangan berhitungan sama Jadi Allah. artinya kita mengganti dengan sholat sunnah aja yang banyak gitu ya, Mah ya. Untuk menutupi kelupaan kita, Dengan kealpaan sholat kita. sunat ditambah sholat kodok. Karena sholat sunat tidak akan memadai sembahyang wajib yang tertinggal. Kita kan lupa nih, Mah, berapa banyak yang Makanya makin banyak makin baik. Jadi misalkan di hari ini kita sholat asar nih, Mah. Kalau sholat asar lagi ya buat yang kapan-kapan tahu gitu lupa. Sebelum asar kodok dulu. Kodok dulu. Satu kayak dua baru asar. Habis asar tidak sholat lagi. Oh jadi begitu, Bang. Masya Allah. Lebih banyak lebih baik. Di waktunya di waktu yang sama di asar. Boleh di waktu yang lain juga boleh, namanya kodok. Oke ya, Bang. Misalnya lohor, kodokin asar, kodokin maghrib, silahkan. Yang penting niatnya. Kan yang membedakan antara niatnya. Nah, Zara, Ya. silakan. Tapi Mah ketika misalkan sholatnya di masjid ya Mah, sholat jamaah kan di masjid. Sedangkan kan asar itu nggak ada sholat ba'diyah. Ketika kita sholat duluan sebelum imam sholat kan takutnya menjadi sorotan gitu, itu nggak masalah Mah. Sampai mikirin orang. Nggak peduli ya, Mikirinnya Ma? Allah nggak ada urusan. Nggak peduli, Masya Misalkan Allah. sholat sunat nggak tahu padahal dia bayar kodok gitu. Iya. Biarin Baik. daripada kekurangan. Iya, Berarti hanya pandang Allah aja ya Mah, nggak peduli ya Mas sekeliling. Iya, iya. Imam masjid kek, marbot Iya. kek, nggak peduli ya, Berapa Masya banyak tuh ya? Allah. Toh mereka nggak akan nanya sama yang apa sih lo? Iya, baik. Mama nanti lanjutin lagi boleh ya Maya? Enggak. Ibu-ibu pertanyaannya boleh ditanyain lagi sama Mama yang belum ditanyakan. Tapi tunggu dulu, kita jeda dulu. Bapak Ibu yang ada di rumah jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Rumah Mama Dede. Obat hati ada di Rumah Mama Dede. Bapak Ibu Jamaah TV One, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Rumah Mama Dede. Dede. Baik, silakan Ibu. Siapa lagi yang mau bertanya kepada Mama? Silakan Bu. Iya, berdiri, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eni Sri Rahayu dari Majelis Taklim As-Samadiyah Lubang Buaya. Mangga, Halo Bang. dong, Ma. Ada apa Ada dong? apa dong? Galon dong. Begini, Ma. Saya itu kan ngaji kemana-mana.
Nah kan selalu dapat ilmu mah sedikit-sedikit. Nah bagaimana caranya supaya ilmu itu selalu melekat ada di hati saya? Oke. Ayat yang pertama Allah turunkan Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra warabukal akram. 2 kali Iqra. Artinya yang pertama yang harus kita lakukan biar ilmu melekat harus ngedengerin, kemudian ditaruh di sini, kemudian dicatat. Jadi ibu pergi ngaji kemana-mana bawa buku, bawa pulpen. Guru tuh nerangin, dengerin, perhatikan, langsung dicatat sama Anda. Jadi sampai rumah diulang kembali, insya Allah melekat dalam otak kita. Makanya Iqra-nya 2 kali. Iqra warabbukal akram, bacalah agungkan Tuhanmu. Apa maknanya? Bacalah. Maka Allah dengan karamnya memberikan ilmu yang belum kamu ketahui sebelum kalian membaca. Sebelum kita membaca, kita tidak tahu kalau minyak naiknya 100%. Masya Allah. Begitu kita baca pengalaman, oh minyak naiknya 100%. Jadi tahu kan? Iya Bu. 2, bacalah. Ulangi objek bacaan yang sama. Maka Tuhanmu dengan karamnya akan memberikan ilmu yang belum kamu peroleh pada bacaan yang pertama. Baca sekali belum nempel, 5 kali sudah mulai nempel, 10 kali nempel bisa menyampaikan kepada orang lain. Makanya diulang, maka Allah dengan karamnya memberikan ilmu pengetahuan yang baru yang belum diperoleh pada bacaan yang pertama. 3, bacalah, ulangi objek bacaan yang sama. Maka Tuhanmu dengan karamnya memberikan keberkahan bagi orang yang banyak membaca. Begitu janji Allah. Makanya kalau pengen nyari ilmu cepat nempel, dengerin, perhatikan, fokus dengan yang disampaikan, catat. Biar di rumah bisa diulang. Begitu. Terima kasih Mama atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti emang Kalau harus gitu, sering diulang-ulang ya Ma ya, Iya. agar Ulang melekat terus. dan nempel, gak gampang lupa. Ya, diulang. Kayak Mama bilang gitu kan, kalau nggak baca kita nggak tahu tuh harga minyak Iya. goreng sekarang udah naik 100 kali lipat. Iya. Dan kalau kita nggak beli juga kita nggak tahu tuh kalau gorengan sekarang 5.004 Mah. Iya. Tadinya Murah ya, 10.000 Murah walaupun. ya. Kita nggak tahu juga kagak bisa ya. ngitung. Iya 10.004 maksudnya Mah. Masya Allah. Bukan 5.000, 10.004 Mah. Naiknya. Pertamax naik, 100 kali semua lipat. naik. Itu kita tahu karena kita melihat dan membaca berita ya Mas Betul. tentunya ya. Masya Makanya banyak Allah. membaca. Ibu selanjutnya yang mau nanya nih, silakan. silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Mina Hasan dari Majelis Taklim As-Somadiyah Lubang Buaya. Mangga Bu Mira. Saya mau tanya Ma, Mangga. galau nih Ma. Ada apa Bu Mira? Bagaimana caranya kalau kita bisa hadirkan hati kita kalau kita lagi ibadah Ma, beratnya lagi baca Quran, biar nggak inget masalah-masalah yang lain Ma. Terus kalau lagi sholat, biar juga khusyuk tuh Ma. Ya. Gitu aja Ma. Masya Allah. Maaf kalau sholat khusyuk kan udah terangin di episode yang tadi, jangan ditanya lagi. Yang Al-Quran lagi baca Al-Quran supaya Ada. hatinya ada Baca gitu Bu ya. Quran Ma, kadang-kadang biar hati kita khusyuk, ada di situ. Suka ikut yang lain Bu ya? Emang apa sih yang suka kedikit Bu? Anak, Anak kok kangen ya Selain Bu ya? anak? anak kan masih ada satu yang perjaka tuh. Oh. Kadang-kadang ya gitulah pergaulan sekarang, kadang-kadang suka Kapan nikah? Khawatir. khawatir. Kita wajib melaksanakan kewajiban kita. Tugas kita Ibu berdoa. Tugas kita bekerja maksimal sesuai kemampuan yang ada diiringi dengan doa. Hasilnya serahkan kepada Allah. Allah berikan kepada kita anak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita dicintai oleh anak, mencintai suami, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tugas saya mendidik, membesarkan maksimal sesuai kemampuan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngapain dipikirin anaknya, jangan mikirin kita. Ya. Yang penting kewajiban saya dikerjakan. Kalau dia mikirin anak satu lagi belum nikah, misalnya takut salah pergaulan, kan kita sudah mengarahkan dari kecil. Semoga anak kita baik-baik sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan aturan agama kita. Amin. Masya Allah, yang ibu jangan lupa.
biar kita fokus dalam ibadah kita. Misalnya dalam baca Quran, belajar di taklim tuh bagaimana makharijal hurufnya, bagaimana tajwidnya. Karena Allah berfirman waratilil Qur'ana tartila, baca Quran wajib tartil. Tartil itu mahrojnya benar, tajwidnya benar. Belajar di mana? Di majlis taklim. Orang seumur kita di SMP nggak pantas, di SMA nggak pantas. Kuliah udah agak lemot. Makanya di majlis taklim belajar sama guru-guru ngaji, dengerin tuh keterangan mereka, ikuti. Kalau perlu sekarang mah kalau ada nggak ngerti, nanya sama yang mengerti. Insya Allah lebih baik ilmu kita daripada kita tidak bertanya kepada ahlinya. Baik. Insya Allah akan lebih khusyuk dalam kita beribadah, akan lebih tartil dalam kita baca Quran. Jadi ngaji jangan hanya sebulan sekali, tapi rutin. Insya Allah dengan rutinnya kita ngaji terus menerus, insya Allah akan melekat dalam benak kita bacaan-bacaannya. Makasih Ma atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Mama, alhamdulillah terima kasih banyak ya Mah tausiahnya hari ini ya Ma ya. Masya Allah jamaah hari ini tentunya kita sudah dikasih tahu Mama nih tadi bahwa ada 3 tempat di mana kita bisa mencari hati kita. Yang pertama, ketika kita selalu mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran dan juga ketika nama Allah disebut kita mendengarkannya hati kita bergetar. Yang kedua, di majelis taklim, majelis zikir, majelis ilmu, dan yang ketiga yaitu di tempat kita saat kita muhasabah diri dan tentunya kita harus menghisap diri kita setiap saat. Yuk kita perbanyak berdoa yuk jamaah, silakan Mama. Ibu-ibu hadirkan hati kita, angkat tangan yuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah hati-hati kami ini hati yang hidup, hati yang mengenal kepadamu ya Allah, hati yang mencintaimu ya Allah, hati yang mau beribadah kepadamu ya Allah, hati yang mau mengerjakan segala perintahmu ya Allah, hati yang menghindarkan apa yang dilarang olehmu ya Allah. Jadikan hati-hati kami hati yang benar-benar dekat kepadamu ya Allah. Yakinkan di hati kami apapun yang kami kerjakan, Engkau akan melihat dan Engkau akan mencatat melalui malaikat-malaikatmu ya Allah. Oleh karena itu ya Allah kami bermohon kepadamu ya Allah, hunjamkan dalam dada kami tentang keimanan, hunjamkan dalam hati kami tentang ketakwaan, jauhkan kami dari hati yang mati juga jadi hati yang sakit ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah dengan bimbingan darimu ya Allah, Engkau bisa menghidupkan hati kami. Karena hanya Engkau yang mukallibal qulub, ya mukallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikan hati manusia, balikan hati kami agar semakin dekat kepadamu ya Allah. Tentu dengan bimbingan darimu, dengan kudrat iradat darimu ya Allah. Engkau yang maha kuat, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih Mah buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama. Ana Bawi terima kasih. Terima kasih ibu-ibu majelis taklim dari Lubang Buaya Jakarta Timur sudah hadir di studio rumah Mama Dede. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di rumah Mama Dede. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah. Dan akhir kata kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.